Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-59. Pasukan Cina memukul balik pasukan Ponorogo. Di Markas Kaduang, sang raja kedatangan utusan dari Surabaya. Yang mengirim utusan adalah Patih Surabaya Ki Sawunggaling, yang oleh sang raja sudah diangkat sebagai Tumenggung dengan nama Tumenggung Seconegoro. Sedang Adipati Surabaya Ki Wirasraya juga sudah diberi nama baru Tumenggung Sosronagoro. Utusan dari Surabaya berjumlah 2 orang, namanya Anggadirjo dan Wiradirono. Mereka dikawal 60 prajurit dan membawa persembahan dari Surabaya, 2 ekor kuda dan beberapa perabot rumah yang serba indah. Utusan sudah diberi balasan, segera diperintahkan untuk kembali ke Surabaya. Sang raja memberi pesan agar keduanya memberitahu tuannya bahwa sang raja telah bersiap menyerang Kartosuro. Sang raja meminta bantuan pasukan dari Surabaya. Dari 2 utusan, hanya Wiradirono yang kembali ke Surabaya disertai 10 orang pembantu. Anggadirjo dan sisa pasukan ditugaskan untuk ikut menjaga sang raja. Raden Adipati Surodiningrat meminta izin kepada sang raja untuk menghukum abdi yang tidak sungguh-sungguh dalam perang. Walau masih kerabat atau anak raja, kalau tak sungguh-sungguh akan dihukum mati. Surodiningrat juga meminta izin untuk maju sendiri sebagai panglima perang, agar tujuan sang raja merebut Kartosuro segera tercapai. Sang raja sudah mengizinkan. Pagi hari berikutnya, pasukan Ponorogo kembali berangkat menyerang Kartosuro. Adipati Wirorejo juga ikut menyertai. Perjalanan pasukan Adipati Surodiningrat dan Adipati Wirorejo telah sampai di Ngouter. Sementara itu, Tumenggung Kartowiryo sudah mengirim utusan kepada Adipati Mangunwaneng. Ki Kartowiryo melaporkan kekalahannya melawan pasukan Ponorogo. Ketika dilaporkan kepada Prabu Kuning, sang Prabu sangat marah. Prabu Kuning memerintahkan untuk mengirim bantuan pasukan. Raden Mloyokusumo yang ditunjuk bersama para panekarnya. Juga Ki Wirajaya yang sudah menyerah dan diberi nama baru Tumenggung Baurekso. Ki Baurekso sekarang menjabat sebagai Wadono Dalam. Ki Aryo Manduro yang semula akan dikirim ke Cengkalsewu belum berangkat, maka juga diperbantukan ke pasukan Kartowiryo. Bersama mereka disertakan pula pasukan Cina satu bendera sejumlah 25 prajurit berkuda dengan Komandan Cik Mantu. Yang ditunjuk sebagai Panglima pasukan Kartosuro kali ini adalah Tumenggung Sujonopuro. Pasukan Kartosuro sudah berangkat dengan pimpinan Tumenggung Sujonopuro. Sudah sampai di Pati dan bertemu dengan Kartowiryo. Tumenggung Baurekso kemudian mengirim surat kepada Ki Sutonagoro dari Kaduang. Isi surat menyuruh Sutonagoro agar kelak kalau terjadi perang mendahului lari, lalu berbelok ke barat. Ki Sutonagoro setelah menerima surat dari Baurekso kemudian memberitahukan kepada para bawahannya serta rekan-rekannya dari mancanegara. Mereka sepakat untuk mundur ke Uter. Sesampai di Uter, mereka menemui Adipati Surodiningrat. Mereka kemudian berembuk untuk menata barisan. Hati pasukan mancanegara kembali berani. Mereka pun sudah menata barisan dengan menempati bagian sayap. Yang berada di bagian dada adalah Raden Adipati Surodiningrat. Mereka sudah bersiap menghadapi musuh di medan perang. Sementara itu pasukan Cina dan Jawa dari Kartosuro juga sudah sampai di Uter. Kedua kubu segera terlibat pertarungan sengit. Kedua pasukan saling tembak dengan gigih. Tak ada yang berniat mundur. Karena dipimpin oleh sang Adipati sendiri, pasukan Ponorogo bangkit semangatnya. Tak lagi takut mati, juga tak akan mau mundur. Semua menerjang dengan berani. Di pihak lain, prajurit Cina dan Jawa dari Kartosuro sudah berkurang keberaniannya.
hanya sempat sebentar memberikan pukulan yang berarti. Lalu berangsur mereka ciut nyali. Baurekso kemudian menyuruh prajurit Cina untuk menerjang sayap kiri pasukan musuh yang dipimpin Ki Sutonegoro dan anaknya yang bernama Sumowijoyo. Ketika melihat pasukan Cina menerjang, pasukan Kaduang hendak menghadang. Tetapi mereka kemudian diarahkan oleh pemimpinnya untuk lari. Ketika pasukan Cina mulai menerjang, pasukan Kaduang sudah bubar berlarian mengikuti tuannya. Mereka terus berlari melewati pasukan Ponorogo yang berada di belakangnya. Pasukan Ponorogo yang melihat pasukan Cina mengejar menjadi ikut-ikutan lari. Raden Surodiningrat akhirnya mundur karena kehabisan prajurit. Ki Wirorejo sudah mundur duluan untuk mengamankan sang raja. Sementara itu pasukan Cina dan Kartosuro yang mengejar pasukan Ponorogo malah sudah sampai di Kaduang. Mereka berhasil menemukan markas sang raja karena ditunjukkan oleh teman-teman Sutonagoro. Saat itu sang raja masih tidur sehingga tidak mengetahui kalau di luar terjadi keributan. Pasukan pengawal sang raja yang berjaga di luar melihat orang-orang berlarian dari barat. Ketika ditanya mereka tak menoleh sedikit pun, terus lari ngacir. Ada seorang prajurit darat yang ditanya menjawab bahwa pasukan Adipati Surodiningrat telah kalah dan semua bubar berlarian. Musuh terus mengejar di belakang, makanya mereka lari. Para pengawal kemudian menanyakan keselamatan Ki Wirorejo yang membawa pasukan sang raja. Mereka menjawab tidak tahu. Para pengawal pun kebingungan karena tak berani membangunkan sang raja. Sementara itu kakak perempuan sang raja, Raden Ayu Pringgoloyo, ketika mendengar berita kekalahan pasukan Ponorogo langsung masuk ke pondokan sang raja. Sang raja dibangunkan dan diberitahu. Berkata Raden Ayu Pringgoloyo, "Duh Paduka, bangunlah, si Surodiningrat sudah kalah perang." Musuh Paduka terus mendekati markas. Para prajurit banyak yang mengungsi. Sang raja terbangun dan gugup, lalu keluar dan memerintahkan para prajurit untuk bersiap. Apa saja yang akan dibawa segera disuruh untuk diangkat. Di tempat lain, Ki Sutonagoro Kaduang mendengar berita Raden Surodiningrat telah kalah. Dia lalu membuat siasat agar sang raja cepat lengser dari kedudukannya. Sebuah meriam hasil rampasan dibawa ke tengah hutan. Setelah sampai di lokasi, meriam segera dibunyikan. Dari markas sang raja, bunyi meriam seperti dari arah yang berbeda dari arah medan perang. Banyak yang mengira musuh telah mengepung dari arah lain. Orang-orang di markas Kaduang geger. Sang raja lalu keluar dari markas. Panji Tojoyo lalu memerintahkan tukang pikul dari Surabaya untuk mengambil barang bawaan mereka yang datang dari Surabaya untuk diamankan. 2 kuda yang kemarin dipersembahkan kepada sang raja, baru 1 ekor yang siap. Tojoyo melihat sang raja tampak tergesa-gesa. Tojoyo lalu menghunus golok dan berkata kepada sang raja, "Tuanku, jangan tergesa-gesa. Kalau abdi si Tojoyo ini masih hidup, Paduka akan aman. Sudah tekad Tojoyo akan berbela mati di Kaduang." Sang raja berkata, "Aku terima kesetiaanmu. Ayo sekarang kita berangkat. 1-2 orang tak apa." Sang raja berangkat dari Kaduang. Yang selalu menyertai sang raja hanya Pangeran Adipati dan Kapten Hohendorp beserta serdadunya. Barang bawaan sang raja banyak yang tertinggal. Juga kuda-kuda yang belum sempat disiapkan. Pangeran Adipati karena tergesa-gesa sampai tertukar bajunya.